wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asallahu subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah bagi saudara-saudara kita yang wafat dan meninggal dunia pada saat aksi bela Islam 4 November 2016 yang lalu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima arwah mereka dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan selain itu kita juga mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar mereka yang terluka dirawat, yang sebagiannya sampai hari ini masih dalam perawatan, baik yang terluka di matanya maupun yang patah tulang tangan, tulang kakinya dan seterusnya, semua masih dalam perawatan. Kita doakan agar mereka disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kembali seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Mudah-mudahan perjuangan kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan akan memperoleh kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, pada kesempatan hari ini saya hanya ingin menyampaikan tahaddusan bin ni'mah untuk kita sama-sama mengingat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Wabil khusus kepada mereka yang telah ikut andil dalam aksi bela Islam 4 November 2016. Yang saat ini banyak orang sebut aksi 411. Aksi 411. Ada beberapa hal yang sangat menarik untuk saya sampaikan. Dan ini merupakan minhah ilahiyah. Minhah ilahiyah. Anugerah Allah. Di mana dalam aksi bela Islam 411 begitu banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umat Islam. Kalau kita mau hitung satu persatu tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan coba mengungkapkan sebagian kecil saja supaya bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, tapi sebelumnya saya minta coba Ustadz Reza, putra dari almarhumah Ibu Ustadzah Profesor Dr. Tuti Alawiyah AS, bisa duduk di depan. Nah, silakan, jangan duduk di belakang. Coba beliau yang mengelola Universitas Asy-Syafi'iyah, silakan ke depan. Pak Reza, termasuk Habib Insinyur Idrus Al-Attas. Nah, silakan ke depan. Kita punya tamu. Silakan diberikan jalan. Ustadz Reza, silakan ke depan Habib. Ini ada, silakan.
Habib Idrus duduk sebelah sini, Pak Reza duduk di kursi situ. Nggak apa-apa, biar Habib Novel duduk di tempatnya. Ya, silakan. Ini Insinyur Idrus Al-Attas. Ini adalah ketua bidang pembangunan Markas Syariat. Kemudian beliau, Pak Reza ini mengelola Universitas As-Syafi'iyah. Dan beliau juga adalah putra sulung dari almarhumah Profesor Dr. Tuti Alawiyah Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini akan lebih mempererat persaudaraan di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan ini, ayo sama-sama kita pelajari, kita simak, kita lihat nikmat apa saja yang Allah berikan dalam aksi 4.11. Dan saya anggap ini adalah kemenangan yang Allah berikan untuk seluruh habaib, ulama, kiai, tokoh, dan seluruh umat Islam yang ikut andil dalam bentuk apapun andilnya. Apakah dalam ikut turun, atau ngirim makanan, dan lain sebagainya, atau ikut mendukung dari jauh, atau ikut mendoakan. Nah, ini merupakan kemenangan untuk mereka semua. Yang pertama, ada 15 poin saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, aksi 4.11 sebelum digelar itu luar biasa. Upaya penggembosannya dahsyat. Digembosi habis-habisan. Berapa banyak tokoh dan masyarakat yang dibujuk rayu supaya tidak turun. Berapa banyak yang diteror, diancam, ditakut-takuti supaya jangan turun. Dan berapa banyak lagi upaya-upaya penghadangan daripada peserta aksi supaya tidak turun. Dan bagaimana opini-opini menakutkan. Saudara, ada yang bilang ini aksi politik, jangan mau ditunggangi. Ini aksi, bukan aksi apa namanya, untuk bela agama. Ini aksi SARA, dan seterusnya. Perang opini. Habis-habisan digembosi. Tapi luar biasa. Digembosi begitu hebat. Ternyata pada hari haknya jutaan umat Islam yang turunnya. Jadi siapa yang turunkan mereka dan gerakan mereka? Allah. Allah. Ini kemenangan dari Allah. Udah digembosi. Itu kalau aksi dibuat oleh manusia. Kalau manusia yang atur. Tokoh sehebat apapun. Organisasi sebesar apapun, saudara nggak mampu untuk melakukan aksi bela Islam sedahsyat itu. Nah, kita kalau mau lihat jumlahnya yang real saja, Kepala Kereta Api Indonesia itu menginformasikan bahwa setiap hari itu yang naik kereta ke Jakarta di hari kerja setiap hari itu kurang lebih cuma 750.000 yang menggunakan jasa kereta api. Tapi di tanggal 4, itu tiket yang terjual, saudara, yang masuk ke Jakarta naik 400%. Artinya 4 kali lipat. Berarti 3 juta yang masuk ke Jakarta. Yang 750.000 itu memang sudah biasa. Pekerja sehari-hari. Yang 2.250.000 itu adalah peserta aksi bela Islam. Itu baru yang naik kereta. Belum yang naik bis. Belum yang naik angkot. Belum yang naik taksi. Belum yang naik motor. Belum yang naik mobil pribadi. Belum yang jalan kaki. Saudara, ini aksi memang di luar dugaan semua orang. Makanya waktu minggu yang lalu saya katakan bagaimana janji Allah dalam surat Al-Maidah ayat 52. Saudara, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi au amrin min indih. Jadi Allah punya janji, Allah akan berikan kemenangan kepada orang yang beriman, atau Allah ambil keputusan dari sisinya. Dan saya ingatkan saat itu bukan tidak mungkin akan terjadi satu peristiwa yang di luar dugaan kita. Dan salah satu yang di luar dugaan kita adalah membludaknya manusia. Nah, fakta, real. Baik. Nah, saya mau tanya, itu anugerah siapa? Berarti umat Islam kalah atau menang? Menang, saudara.
Menang lawan opini, menang lawan penggembosan, menang lawan teror, menang lawan ancaman, menang lawan penghadangan. Allah kasih kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua, aksi bela Islam kemarin ini telah berhasil menyatukan umat Islam dari berbagai macam elemen. Dari semua mazhab, semua aliran, semua suku. Bahkan ada umat beragama lain yang ikut. Luar biasa. Al-Quran yuwahiduna. Al-Quran yang menyatukan kita semua. Enggak di situ, enggak dilihat mana FPI, mana Muhammadiyah, mana NU. Enggak ada. Semua umat Islam ya ikhwan. Yang datang, udah enggak bicara ormas. Enggak bicara ente Wahabi, anda bukan Wahabi. Enggak ada bicara begitu, saudara. Enggak ada. Ini bukan persoalan Syiah, Sunni, Wahabi. Bukan. Ini persoalan umat Islam. Dahsyatnya aksi bela Islam. Menyatukan semua komponen. Semua anak bangsa. Yang kaya, yang miskin, yang guru, yang pengusaha, yang wartawan. Semua tumplek, blek untuk bela Al-Quran. Ini juga anugerah Allah. Yang ketiga. Aksi bela Islam, saudara, juga telah berhasil membuktikan bahwa umat Islam di Indonesia ini bisa bersatu. Dan bisa bekerja sama. Walaupun mereka berbeda latar belakang. Berbeda latar belakang pemikiran. Ada kelompok agama, ada kelompok kebangsaan yang turun, ya ikhwan. Ternyata mereka bisa kok bersatu. Bisa bekerja sama. Sehingga itu sekaligus mematahkan, saudara, tesis siapapun yang mengatakan umat Islam nggak bisa bersatu. Umat Islam pecah belah. Omong kosong. Saudara, aksi bela Islam telah membuktikan di depan mata seluruh bangsa Indonesia, bahkan umat Islam di seluruh dunia, bahwa umat Islam bisa bersatu. Umat Islam bisa bekerja sama. Alhamdulillah. Yang keempat, saudara, ini yang juga yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa aksi bela Islam yang dihadiri oleh jutaan manusia tersebut membuktikan bahwa umat Islam masih sangat menyintai dan mentaati para habaib dan para ulama yang istiqomah di jalan Allah. Kalau mereka nggak cinta, mereka nggak taat, mereka nggak datang, saudara. Ini bukti. Jadi siapa bilang umat Islam di Indonesia udah kurang ngajar sama ulamanya, udah nggak menghargai ulama? Siapa bilang, saudara? Ya, segelintir, ya. Sudah tidak menghargai para habaib dan para ulama. Tapi mayoritas umat Islam di negeri ini masih sangat menghormati, menghargai habaib, kiai, ulama, tokoh Islam, ajengan. Selama mereka istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, ini anugerah siapa? Nah, sehingga yang kelima, saudara, ini membuktikan bahwa ternyata kedudukan para habaib dan para ulama serta kiai di Indonesia ini masih sangat luar biasa di hati umat Islam, saudara. Makanya waktu di televisi ILC, Panglima TNI mengatakan, saudara, luar biasa. Aksi bela Islam itu membuktikan bahwa ternyata komando kiai masih dipatuhi oleh umat Islam. Diakui, saudara. Nggak bisa mereka nggak ngakui itu, saudara. Siapa bilang komando ulama sudah hilang? Siapa bilang komando habaib sudah hilang? Siapa bilang komando para kiai sudah hilang? Dan ini harus mengembalikan kepercayaan, keyakinan saudara, para habaib, para ulama, para kiai untuk memimpin umat Islam ke jalan yang benar, saudara. Jangan pernah putus asa. Alhamdulillah. Saya tanya lagi, ini anugerah siapa? Anugerah siapa? Yang keenam, dahsyatnya, saudara. Ternyata umat Islam tanpa lewat rapat di aksi bela Islam bisa bagi-bagi tugas. Saya nggak pernah rapat dengan Ustadz A.A. Gim, saudara. Enggak, saya nggak pernah rapat. Tapi ternyata beliau, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, turun bersama 1.500 santrinya dan langsung menempatkan diri, mengambil tugas sendiri. Kalau gitu saya mau bersih-bersih. Ini kan kalau umat kumpul jutaan, kan ini sampahnya ini bisa ratusan ton. Saudara, mereka turunkan, mereka berbersih, subhanallah, bisa bagi-bagi tugas. Masing-masing tahu,
posisi saya di sini, posisi saya di situ, posisi saya begini. Subhanallah. Enggak rapat aja bisa bagi tugas, apalagi rapat. Ini aksi bela Islam menjadi bukti, saudara. Ustadz Arifin Ilham tahu tugasnya di mana. Ustadz Abdullah Gimnastiar tahu tugasnya ada di mana. Ustadz Abu Jibril dari MMI tugasnya tahu ada di mana, saudara. Laskar-laskar Islam juga tahu tugasnya ada di mana. Saudara, para dokter juga tahu. Kayak Mercy, saudara. Turun dengan puluhan ambulannya, puluhan dokternya, saudara. Nggak sampai di situ. Ibu-ibu juga tahu pada ngirim makanan. Banjir itu makanan, saudara. Luar biasa. Luar biasa. Nah, saya mau tanya, ini anugerah siapa? Allah. Anugerah siapa? Allah. Apa bisa kita atur bagi-bagi begitu? Kita ngawinin tamu 100 orang aja susah ngaturnya. Apalagi jutaan, saudara. Ngatur makannya, ngatur minumnya, ngatur toiletnya. Ada kelompok lagi, saudara, dari EKL, saudara. Ini kelompok lembaga pendidikan Al-Quran. Apa yang dia sediakan? Dia sediakan toilet di mana-mana. Mobil-mobil toilet dia yang sediain di mana-mana untuk umat, saudara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya tanya sekali lagi, itu anugerah siapa? Allah. Anugerah siapa? Allah. Yang ketujuh, ini yang juga luar biasa dahsyatnya. Aksi bela Islam 4 November 2016 telah berhasil membuktikan sebagai aksi yang paling toleransi di dunia, saudara. Kenapa? Tidak ada satupun umat agama lain yang disakiti. Nggak ada satupun umat agama lain yang diganggu. Bahkan pada saat yang sama, begitu umat keluar dari Masjid Istiqlal, itu kan titik kumpul, ya, saudara. Titik kumpul itu di Istiqlal, jutaan orang itu. Saudara, itu Istiqlal 5 lantai penuh semua. Halaman penuh semua, jalanan penuh semua. Sampai ke katedral, saudara. Tahu-tahu, saudara, ada sepasang pengantin mau melangsungkan pernikahan di gereja, di katedral, saudara. Ini kalau hitung-hitungan logika, dia nggak bisa masuk, saudara. Enggak, tapi ternyata apa, saudara? Ternyata para peserta aksi rame-rame buka jalan. Buka jalan, ada pengantin. Buka jalan, nggak sampai di situ aja. Saudara, peserta aksi, dia sapuin jalan supaya baju pengantin nggak kotor. Subhanallah. Sampai diantar masuk ke dalam gereja. Begitu selesai acara pernikahan, dia diwawancarai, saudara. Bagaimana hari ini? Dia katakan, ya tadi kami hampir putus asa. Kami pikir kami nggak bisa melaksanakan pernikahan hari ini. Karena yang kumpul ini manusia luar biasa. Tapi ternyata justru kami dibuka jalan. Kami dibantu. Sampai baju kami nggak boleh kotor. Luar biasa. Ini yang bicara orang di luar Islam. Saudara. Artinya di sini kita bisa lihat, saudara, betapa aksi bela Islam dengan jutaan orang begitu bisa tertib. Dia tahu, bisa membedakan. Walaupun mereka memprotes Ahok, tapi mereka bukan protes aksi SARA, bukan. Mereka punya aksi ini bukan aksi anti Cina, bukan aksi anti Kristen, bukan aksi SARA, murni. Saudara, hanya aksi untuk membela Al-Quran. Saya tanya, dahsyat tidak? Indah tidak? Anugerah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8. Nah, ini luar biasa lagi, saudara. Anda tahu bagaimana supaya kalau umat nanti kumpul banyak, biar dibubarkan saja. Itu, saudara, BMKG, Badan Meteorologi, saudara. BMKG ini, saudara, itu sehari sebelumnya sudah tebar garam, saudara, di seluruh lokasi aksi, di udara. Untuk apa? Supaya besok hujan gede. Jadi waktu BMKG mengumumkan ramalan cuaca, tanggal 4 November 2016, diperkirakan Jakarta akan hujan besar. Akan hujan besar dan akan banyak petir. Supaya orang nggak datang, saudara. Dan ini secara ilmiah. Bagaimana BMKG itu supaya ramalannya betul? Saudara, ternyata mereka sudah tebar garam sehari sebelumnya, saudara, di awan-awan yang ada di udara sana untuk mempercepat turunnya hujan. Dari mana kita tahu? Ternyata anak salah seorang petugas BMKG yang membocorkan.
Dia bilang, ayah saya kemarin udah tebar garam itu. Udah yakin hujan. Luar biasa, nggak sampai di situ. Dukun-dukun dikumpulin. Paranormal, dukun hujan, saudara. Ini perkis zaman Fir'aun, saudara. Dukun-dukun dikumpulin buat lawan Nabi Musa. Zaman Fir'aun kan begitu, saudara. Ternyata zaman sekarang pejabat yang ngumpulin dukun ada juga. Dukun-dukun dipasang, saudara. Dipasang supaya tanggal 4 hujan gede. Tapi yang terjadi, cuaca cerah. Matahari tidak menyengat. Bahkan hawanya sejuk, saudara. Subhanallah, nggak sampai di situ. Di udara sana ada awan bertuliskan lafaz Allah. Subhanallah. Saya tanya, dahsyat tidak? Anugerah siapa? Anugerah siapa? Kata presiden, itu permainan aktor politik. Emang ada aktor politik bisa nolak hujan begitu? Kata presiden, ini hanya permainan kelompok tertentu, kelompok kecil. Emang ada kelompok kecil itu bisa melakukan itu? Nggak bisa. Saya tanya, itu kekuatan kelompok kecil atau kekuatan Allah? Itu kekuatan aktor politik atau kekuatan Allah? Jadi anugerah siapa? Anugerah siapa? Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita udah 8 barusan. Yang ke-9, saudara. Ini aksi bela Islam semenjak siang. Bahkan dari sebelum Jumat. Begitu umat sudah mulai kumpul. Karena sebagian itu sholat di jalan raya. Saudara, sholat Jumatnya. Itu provokasi sudah mulai ada. Sampai sore terus provokasi ada, saudara. Tapi sungguh pun aksi bela Islam diprovokasi, tetap aksi bela Islam tidak melakukan kerusuhan. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau aksi bela Islam mau bikin kerusuhan bisa tidak? Bisa. Kalau mau bakar-bakar gedung di Tamrin Sudirman bisa tidak? Bisa. Kalau mau bakar-bakar kendaraan bisa tidak? Bisa, saudara. Tapi enggak terprovokasi. Enggak. Saudara, yang ke-10, saudara. Nah, yang perlu kita ketahui, saudara. Yang ke-10, walaupun dibubarkan dengan sangat represif oleh aparat keamanan, tapi aksi damai bela Islam tetap berjalan sampai selesai hingga membubarkan diri sendiri dengan damai. Betul? Betul? Enggak, mereka udah mau dibubarin tetap nggak bubar. Udah ditembakin tetap nggak bubar, saudara. Enggak, mereka nggak mau bubar. Sampai akhirnya depan DPR, mereka membubarkan diri sendiri. Dari awal sampai akhir, tetap semua berjalan damai. Walaupun ada provokasi. Walaupun ada letupan depan istana. Saudara, enggak usah kaget dengan ada letupan. Saudara, begitu lagi aksi besar, ada sedikit letupan, ada ribut-ribut, saudara. Justru adanya ribut tersebut makin membuktikan bahwa aksi bela Islam betul-betul kokoh, tahan banting, tidak terprovokasi, saudara. Takbir. Mestinya kalau udah ada kerusuhan begitu, aksi bela Islam rusuh semua tuh, saudara. Ternyata rusuh tidak? Rusuh tidak? Padahal udah ada yang ribut. Udah ada ribut-ribut letupan, tetap. Walaupun ini ribut, tetap jamaah bisa ditahan. Jangan menyerang. Tahan diri. Duduk, zikir, doa. Enggak, mereka enggak melakukan kerusuhan, saudara. Ini anugerah siapa? Anugerah siapa? Anugerah Allah. Yang ke-11, saudara. Yang ke-11, dibantai sedemikian rupa oleh aparat keamanan, saudara. Tapi aksi bela Islam mampu untuk menunjukkan perlawanan dengan bertahan. Jadi perlawanan yang dilakukan kemarin oleh aksi bela Islam bukan perlawanan menyerang, bukan, tetap bertahan. Bertahan. Sampai tembakan itu semua reda, tetap bertahan. Dan kita tidak mundur kecuali setelah tembakan-tembakan itu selesai, saudara. Jadi tembakan-tembakan tadi tidak mampu untuk memukul mundur pertahanan kita. Ini anugerah siapa? Ini anugerah siapa? Anugerah siapa? Baik, yang ke-12, saudara. Dibantai dengan biadab.
zalim, keji, saudara. Yang mana pembantaian tersebut itu bisa membunuh ribuan orang. Tapi ternyata dengan